Perusahaan di industri minyak dan gas alias migas bak kejatuhan durian runtuh. Saat situasi geopolitik global memanas, harga minyak mentah dunia makin ngegas. Harga minyak dunia terus bertahan di atas $100 Amerika Serikat per barel sejak Maret 2022. Bahkan harganya sempat melonjak, nyaris $120 Amerika Serikat per barel di 8 Maret 2022. Ketegangan antara Ukraina dan Rusia yang melibatkan negara adidaya Amerika Serikat serta sekutunya Uni Eropa menjadi pemicunya. Pada akhir tahun ini, Uni Eropa menargetkan impor minyak dari Rusia turun 90%. Tanpa kehadiran Rusia, pasokan minyak dunia akan semakin ketat. Dengan permintaan yang tumbuh tinggi, maka kenaikan harga adalah sebuah keniscayaan. Di sisi lain, dicabutnya lockdown Shanghai, China akibat COVID-19 membuat aktivitas masyarakat berangsur normal. Ini bisa membuat permintaan minyak terangkat. Apalagi China adalah negara konsumen minyak terbesar kedua di dunia yang tentu bisa menentukan harga. Lalu seperti apa dampak kondisi ini terhadap kinerja perusahaan migas? Mungkinkah tahun 2022 akan menjadi pemulihan kinerja perusahaan usai dampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini? Talk to Titans akan mengulasnya bersama Hilmi Pandigoro, Presiden Direktur Medco Energi Indonesia. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir menjadi narasumber di program Talk to Titans CNBC Indonesia Pak. Kita ingin mengulas bagaimana sih kiprah Medco sekarang Pak, terutama dalam kondisi sektor komoditas yang sekarang lagi booming gitu Pak. Mungkin Bapak bisa cerita Pak, bagaimana Medco sekarang Pak? Alhamdulillah ya. Kalau kita bicara soal sejarah Medco, Iya Pak. this is probably the best time in our history. Wow, kenapa? Kenapa? Karena kita kan ada 3 pilar sekarang ya. Ada pilar migas, ada pilar pembangkit listrik, ada pilar tambang. Ya. Migas, kita hari ini mencapai peak produksi yang tidak pernah kita lalui sepanjang sejarah. Wow. Hari ini kita sudah berhasil melewati 150.000 barrel oil equivalent per hari. Tidak pernah di sejarah kita. This is the first time sejak akuisisi Conoco. Oke. Ya. Di tambang, sejak kita akuisisi Newmont, kita spend begitu banyak capex. Benar. Hari ini kita panen. Wow. Dan kita akan melalui peak produksi 2022 menerus ke 2023. Dan timingnya tepat ya Pak ya. Sekarang tepat harga sekali. lagi Pas harga komoditas lagi tinggi. Iya. Power, alhamdulillah kita mengambil segmen yang betul. Kita fokus di energi bersih dan terbarukan. Oke. Mungkin hari ini kita one of the biggest producer dari solar power plant. Dan kita akan membangun di Bali dan di beberapa tempat lainnya. Jadi alhamdulillah hari ini is the best time in our company history. Wow. Pak, mungkin kita agak sedikit ke belakang Pak. Baru belakangan ini kan kakak Bapak kan Pak Arifin juga meninggal. Itu kan kita turut berduka cita ya Pak. Makasih. Dan kita tahu bagaimana Bapak bersaudara nih Pak membangun Medco dari awal gitu Pak. Bisa ceritakan nggak sih Pak, itu sebenarnya apa sih yang menjadi cita-cita Pak Hilmi dan Pak Arifin gitu Pak sampai sekarang bisa seperti ini gitu Pak? Sebenarnya begini, Ya. Pak Arifin ini founder dari perusahaan. Ya. Beliau ini seorang electrical engineer. Dan dia memulai bisnisnya sebagai kontraktor mechanical dan electrical. Terus dia bangun perusahaan itu di awal tahun 70-an, baru mau masuk ke migas itu di tahun 80. Ya. Itu pun bukan sebagai produsen, tapi sebagai service provider dengan menyewakan alat-alat pemboran. Bikinlah perusahaan drilling namanya Meta FC Drilling Company. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 80. Oke. Ya. At the same time, saya ini baru lulus dari ITB. Saya masuk perusahaan minyak. Belajar bagaimana caranya menjadi produsen migas. Ya. Jadi selama 10 tahun, Pak Arifin menjadi service provider yang handal di negeri ini, menjadi pionir. Iya, iya.
pionir penyedia jasa pemboran di kelas 1000 horsepower ke atas. Belum ada waktu itu? Belum ada, semuanya asing. Jadi Pak Arifin ini menerobos sekaligus menjadi pionir untuk penyedia jasa drilling migas onshore kelas 1000 horsepower ke atas. Ya. Dalam waktu 10 tahun sampai tahun 90, Medco berhasil menjadi the biggest market share untuk drilling di Indonesia. Nah, saya udah 10 tahun tuh kerja di perusahaan asing, belajar bagaimana caranya menjadi produsen. Tahun 91 saya bilang sama Pak Arifin, Pin, kalau mau jadi orang minyak, jangan cuma jadi service provider. Kita harus bikin perusahaan produsen migas. Nah, disitulah lalu saya mulai join sama Pak Arifin untuk membangun bersama beberapa teman perusahaan migas sebagai produsen, bukan sebagai service provider. Dengan cara apa? Dengan cara akuisisi. Ya, jadi kita akuisisi perusahaan namanya Tesoro. Itu tahun 1991, produksinya 2.500 barel sehari. Ya, kita tingkatkan sampai 3 kali lipat, tambah dengan produksi gas. Tahun 94 kita go public. Jadi perusahaan drilling ini kita satukan dengan perusahaan produksi migas. Kita go public tahun 94, dapat uang kan? Nah, uangnya dipakai buat akuisisi Stanvac. Stanvac itu adalah joint venture antara Exxon dan Mobil di Sumatera. Nah, menurut saya yang paling penting saat itu, oke lah, produksinya penting, 11.000 barrel per hari. Tapi yang lebih penting, kita menginherit 400 engineers, geologists, geophysicists, production engineers yang dilatih oleh perusahaan-perusahaan minyak terbesar di dunia. Dan itulah yang sekarang membantu kita untuk membangun Medco jadi seperti hari ini. Medco ini kan sebenarnya selain Pertamina yang BUMN ini merupakan satu perusahaan lokal kan Pak, didirikan lokal, migas lokal di tengah maksudnya persaingan dengan perusahaan-perusahaan internasional yang pasti lebih canggih ya Pak ya. Sebetulnya kegagalan sih banyak lah. Kita semua tahu ya di dunia ini kalau kita bicara soal keberhasilan bisnis, mungkin cuma 5%. Jadi kalau kita punya 20 bisnis, mungkin yang berhasil sampai besar itu cuma satu. Ya. Tapi apa yang bikin satu ini berhasil? Menurut saya faktornya banyak. Tapi hari ini kalau saya disuruh mensummarikan itu, makanya itu menjadi value Medco hari ini. Benar Pak. Yang 4 itu loh. Ya. Pertama, professionalism. Ya. Saya kasih contoh. Pada saat Pak Arifin mau mulai drilling company, saya pikir langkah yang paling strategis yang beliau lakukan adalah membangun tim, dia ngambil key personnel yang memang sudah proven di bidang itu. Lalu membuatlah drilling company sehingga dia menjadi perusahaan yang betul-betul punya kelebihan dibandingkan perusahaan lain. Begitu juga waktu masuk ke oil and gas. Saya akan mulai waktu itu sama Pak Arifin dengan teman-teman. Saya bilang sama Pak Arifin, Pin, kita kumpulin the best personnel di Indonesia ini yang memang mampu untuk membangun perusahaan minyak. Yang terbaik. Kita bangun timnya, lalu mulailah akuisisi. Nah, akuisisi yang tadi saya bilang, akuisisi itu, akuisisi strategisnya adalah mencari organisasi yang mampu. Ya. Jadi kebayang nggak waktu kita beli Stanvac 400 orang yang dididik sama Exxon sama Mobil. Nah, mereka inilah yang profesional membangun. Itu nomor 1. Benar. Nomor 2, nah ini urusannya sustainability. Saya sebut etis. Ya. Artinya apa? Kejujuran dan level standar governance yang tertinggi itu penting. Karena tanpa itu nggak mungkin kita bisa ngejalanin perusahaan dalam jangka panjang. Ya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya dan mungkin ini khas buat Medco, kita sih nyebutnya openness. Tapi at the end of the day, ini adalah cara kita menghargai stakeholder paling penting di perusahaan. Siapa itu? Karyawan. Tanpa mereka nggak mungkin kita bisa membangun perusahaan besar. Dulu waktu Pak Arifin mulai, karyawannya mungkin cuma 50. 50 orang itu semua orang kenal semua kan? Memotivasi, membangun passion, itu gampang kan bicara. Hari ini kita 20.000 orang. Jadi kita harus punya sistem. Bagaimana sistem ini bisa membangun motivasi, passion dari seluruh karyawan dimanapun mereka berada. Dan yang terakhir yaitu yang saya sebut inovasi. Semua orang tuh harus menjadi budaya di dalam pikirannya untuk selalu mencari sesuatu yang lebih baik. Bagaimana kita mencari cara yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, lebih bersih. Tapi kan sekarang anak-anak muda ini pengen cepet kaya, nggak ada kan Pak usaha-usaha yang bisa cepet sukses atau itu butuh jatuh bangun dan perjalanan yang panjang kan Pak? Saya sih sampai sekarang nggak percaya dengan istilah
instant itu. If you want to be an instant kayak pesulap, hari ini invest besok jadi, jatuhnya juga bisa begitu. Ya, itu udah alam. Ya, kalau kamu invest sekarang, sobatlah anak-anak muda lagi senang di cryptocurrency itu kan nggak ada fundamentalsnya. Betul-betul seperti mengharapkan bagaimana tren orang suka. Dan itu bisa berubah setiap saat kan. Orang lagi suka Bitcoin, semua beli Bitcoin naik. Tiba-tiba ada 2-3 orang capek, dia jual, semua orang jual. Ya. Jadi ya boleh-boleh aja sih kalau orang mengambil risiko, tapi apa bedanya dengan kita ke Macau judi? Benar. Ya, atau kita ke Marina Bay Sands judi ya begitulah ya. If you wanna get instant wealth, ya harus siap-siap juga untuk kehilangan dengan instant juga. Masih bersama saya, Bapak Hilmi Panigoro. Pak, kita lanjutin lagi Pak, obrol-obrolannya Pak. Pak, tahun 2022 ini kan disebut tahun pemulihan ekonomi Pak. Sebagai pengusaha Pak, khususnya di sektor migas, apakah Bapak akan melakukan ekspansi besar-besaran Pak di tahun 2022 ini Pak? Gini, sebagai perusahaan yang berbasis sumber daya alam, non-renewable, meningkatkan produksi dan meningkatkan cadangan, itu adalah basis dari pertumbuhan perusahaan. Jadi kita nggak bisa berhenti. Selama orang masih konsumsi minyak, gas, batu bara, tambang, kita harus terus cari yang baru. Otherwise kita akan turun, ya, dan akhirnya kita habis. Jadi kita nggak ada pilihan. Ya. Walaupun memang saya menyadari selama periode COVID ini banyak sekali demand untuk komoditas tertentu yang turun, tapi nggak lama itu. Terbukti pada saat COVID baru mulai ya, tahun 2019 itu. Memang demand minyak turun. Kira-kira mungkin 6 bulan. Sampai harga minyak pernah jatuh sampai di bawah $30. Tapi itu nggak lama. 3-4 bulan dia kembali lagi. Karena memang biar gimana juga, dunia terus berputar, orang harus jalan dan kembali lagi. Dan alhamdulillah sekarang dengan mulai membaiknya tren COVID seluruh dunia, demand untuk hampir seluruh komoditas ini udah meningkat lagi. Malahan produksinya agak terlambat nih. Akibatnya apa? Harga melambung. Ditambah lagi dengan kompleksitas perang Ukraina Rusia. Ya. Tapi ya mudah-mudahan perangnya cepat selesai lah supaya harga komoditas stabil lagi. Tapi saya sih ngelihatnya masa depan ekonomi dunia ini, provided perang ini segera selesai, akan terus membaik. Apalagi ditambah dengan COVID yang juga membaik. Mungkin bisa diceritain sedikit Pak, berapa sih Pak capex yang mau dikucurkan tahun ini dan untuk apa aja sektor, apa untuk berat di sektor migas atau sektor tambang atau itu Pak, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit gitu Pak. Oke. Kalau migas itu udah lebih jelas sekarang ini. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus terus berkembang ya. Kita baru aja menyelesaikan akuisisi di ConocoPhillips di Sumatera. Tapi kita juga baru akan mengembangkan sekitar 4 lapangan baru di Laut Natuna. Dan itu akan membutuhkan capex cukup banyak. Kita memperkirakan tahun 2022 ini sekitar $300 juta lah. Mungkin 270-an buat migas, sisanya buat power sekitar 50 juta. Ya. Dan itu harus kita lakukan. Otherwise kita akan turun produksinya. Karena itu yang saya bilang, sebagai perusahaan migas, menaikkan produksi dan mengganti cadangan is a necessity. Kita harus lakukan itu. Natuna itu baru Pak? Natuna itu Pak? Enggak. Natuna itu adalah lapangan yang kita akuisisi dari ConocoPhillips di tahun 2015. Nah ini buat cerita aja nih, menarik nih. Waktu kita ambil 2015, Conoco tuh memproyeksikan bahwa lapangan ini akan selesai keekonomiannya di tahun 2023. Jadi cuma 8 tahun tuh. Tapi dengan inovasi yang tadi saya bilang, rekan-rekan kita di INP, di dapur kita di engineering, melihat potensinya, alhamdulillah kita menemukan potensi-potensi baru. Ditambah lagi, nah ini yang juga saya ingin sampaikan, pemerintah ini menurut saya hari ini sangat kooperatif dengan kita. Ya. Kalau kita bicara soal pengembangan lapangan migas, itu sangat tergantung kepada keekonomian. Ya. Mungkin pada saat itu, dengan fiscal term yang ada, 4 lapangan ini nggak ekonomis. Tapi kita datang ke pemerintah, Pak Arifin Tasrif, Pak Dwi, tolong nih, kalau 4 lapangan yang mau di-develop,
kita perlu modifikasi dari fiscal term. Alhamdulillah itu berhasil dinegosiasikan dan kita bisa mendevelop lapangan itu di 2022 dan 2023. Itu minyak dan gas ya Pak? Minyak dan gas. Oke. Kalau tambang, sebetulnya kita udah mulai pada saat kita akuisisi Newman 2015. Kita spend uang banyak sekali untuk capex. Hampir $1 miliar per tahun. Ya. Dan alhamdulillah tahun 2021 sudah mulai produksi. 2022 ini harvesting malah akan mencapai maksimum terus sampai 2023. Jadi ini adalah masa-masa emas buat divisi tambang kita. Pak, kalau soal balik lagi komoditas tadi Bapak bilang kan komoditas itu sekarang lagi tinggi dan ya akhirnya menggerus masyarakat juga, daya beli masyarakat Pak. Ini dengan kondisi sekarang perang ya Pak, khususnya perang sampai sekarang di Amerika juga inflasi lagi tinggi gitu kan Pak ya. Ini tren kenaikan harga komoditas ini akan bertahan berapa lama sih Pak? Kalau dari ini istilahnya $1 billion question. Kalau saya bisa prediksi, saya udah jadi bilioner sejak 5 tahun yang lalu. Tapi beginilah. Ada dua hal. Pertama, fundamentals. Fundamentals itu supply demand. Kalau kita bicara supply demand, hari ini sebetulnya udah hampir balance nih, ya, antara supply dan demand. Tetapi kompleksitas itu muncul oleh dua hal. Pertama, geopolitics. Perang Rusia dengan Ukraina, di beberapa negara di Afrika, di Timur Tengah ada gejolak politik sehingga produksi terganggu. Itu menyebabkan supply terganggu. Ya, itu sebabnya harga naik. Tapi ada satu hal lagi. Begitu tingginya tekanan untuk transisi energi dari fosil ke energi terbarukan, sehingga supplier migas terutama, yang untuk mempertahankan produksi 99 juta barrel per hari ini, spend-nya $400 billion per tahun sebelumnya, sekarang ini hanya seperempatnya. Kenapa? Karena begitu kerasnya tekanan dari berbagai lembaga, termasuk lembaga keuangan, untuk kita menurunkan spending di eksplorasi dan produksi migas. Tetapi demand-nya nggak berubah. Benar. Orang masih tetap pakai mobil yang ICE, dan apalagi sekarang udah COVID kembali, pesawat udah mulai terbang lagi. Aviasi mulai naik, petrokimia terus naik. Benar. Jadi demand-nya nggak turun. Akibatnya apa? Harga naik. Ya. Tapi kan supply ini otomatis biasanya akan menyesuaikan. Pada saat harga tinggi, orang mulai eksplorasi lagi kan, mulai develop lagi. Jadi saya sih berharap mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, mungkin harga akan mulai stabil lagi. Tapi ada satu yang kita nggak bisa prediksi. Kapan selesainya perang Rusia-Ukraina? Itu kan geopolitik yang cuma Putin yang bisa jawab. itu juga jadi satu kunci penting Pak. Iya, penting, sangat penting. Terhadap komoditas ya. Karena Rusia ini unfortunately salah satu penyuplai gas dan minyak terbesar di dunia. Oke Pak. Pak, kalau ngomong Medco ini kan tadi saya bilang di segmen pertama mungkin jadi salah satu-satunya mungkin Pak, ya selain BUMN perusahaan migas lokal yang ada di Indonesia Pak. Bagaimana Anda melihat persaingan Pak Medco sebagai perusahaan lokal dengan perusahaan-perusahaan migas asing di Indonesia Pak? Saya pikir hari ini yang namanya migas itu justru persaingan tidak sekeras sebelumnya. Kenapa? Itu tadi. Begitu banyaknya tekanan dari energi transisi, orang mulai takut masuk ke migas. Sehingga pemain baru ini jarang. Yang ada justru pemain-pemain lama. At the same time, major company, Conoco, Chevron, mereka mulai meninggalkan Indonesia. Mereka konsentrasi di domestik. Akibatnya apa? Buat kita juga berkurang persaingan. Jadi terus jadi opportunity Pak, buat kita sih opportunity ini. Ya. Jadi ini sesuatu yang baik buat kita, walaupun mungkin buat industri secara global kurang baik karena Indonesia masih memerlukan major company seperti Total, Chevron, Exxon, kita masih perlu mereka. Karena itu yang saya bilang tadi. Exploration potential di Indonesia ini memerlukan perusahaan-perusahaan the majors untuk bisa eksplorasi di laut dalam. Pertamina, Medco, dan perusahaan-perusahaan yang relatif seukuran kita, capex-nya tidak memungkinkan, atau balance sheet kita tidak memungkinkan untuk melakukan eksplorasi $100 juta per sumur. Nah inilah cup of tea dari the majors, apakah itu Exxon, Total, Chevron, dan lain-lain. Kalau ngomong soal energi, ketahanan energi Pak, kan kita kan juga kalau misal ngomong BBM masih impor. Produksi migas kita belum bisa memenuhi konsumsi dalam negeri Pak. Bapak melihat potensi migas Indonesia itu seperti apa sih Pak? Secara makronya Pak, masih ada gak sih Pak sebenarnya Pak? Masih besar gak sih Pak? Itu yang saya bilang. Low hanging fruit-nya udah habis. Ya, jadi yang murah-murah, yang gampang-gampang ini udah habis. Jadi kita perlu explore yang itu, yang laut dalam, yang remote, dan yang mahal.
termasuk non konvensional. Nah, inilah apa namanya porsi dari the majors karena mereka yang punya teknologi dan capex yang memungkinkan. Ya, jadi kita harus undang mereka. Caranya gimana? Ya, kita harus rubah fiscal term kita. Kita harus membuat lingkungan usaha itu memberikan kemudahan kepada mereka, termasuk fiscal term yang kompetitif. Karena memancing exploration dollar adalah proses kompetisi. Ya. Kalau kita sebutlah pajak migas sekarang 48%, tapi tetangga-tetangga kita lebih rendah dari itu, ya kita harus rubah itu. Masih lebih rendah Malaysia atau itu, Pak? Kebetulan Medco ini punya operasi di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam. Dibandingkan dengan keempat negara ini, kita nih yang paling tinggi pajaknya. Bisa ceritain berapa, Pak, perbandingannya, Pak? Mungkin gini lah. Kalau kita investasi 100 nih, Benar. di Indonesia ini kita dapat mungkin antara 5 sampai 6. Di Malaysia mungkin 10. Di Thailand 20. Di Vietnam 30. Nah, kira-kira perbandingan seperti itu. Tapi itu sudah diperjuangkan juga, Pak. Dan sekarang Pak Arifin Tasrif dan kawan-kawan ini sedang berjuang untuk meyakinkan semua pemangku kepentingan untuk merubah fiscal term itu supaya kita bisa kompetisi dengan seluruh pemilik konsesi minyak di ASEAN maupun di Asia. Pemirsa, masih bersama saya Wahyu Daniel dalam program Talk to Titan CNBC Indonesia. Masih bersama saya Bapak Hilmi Panigoro. Pak, kita kembali lagi, Pak. Kali ini kita akan fokus di Medco-nya, Pak. Bagaimana fokus rencana bisnis Medco di 2022 ini, Pak? Mungkin Bapak bisa cerita sedikit, Pak. Gini, kan Medco ini ada 3 pilar. Ya. Ada migas, ada power, ada tambang. Ya. Untuk migas jelas. Saya sudah sampaikan tadi, bahwa migas ini adalah bisnis berbasis sumber daya alam yang non-renewable. Jadi it is necessary bagi kita untuk terus meningkatkan produksi dan mengganti cadangan. Kasarnya sih begini, untuk setiap 1 barrel yang kita produksi, kalau kita mau flat, kita mesti nemu 1 barrel yang baru. Tapi rule of thumb, untuk setiap 1 barrel yang kita produksi, kita harus menemukan 3 barrel yang baru. Bagaimana caranya? Eksplorasi atau akuisisi. Makanya dua-duanya kita laksanakan. Jadi saya bilang sama semua jajaran di migas, ekspansi untuk migas ini harus terus. Kenapa? Walaupun kita bergerak energi transisi ke energi hijau, tetapi demand dunia, terutama di Indonesia dan ASEAN ini, migas masih terus meningkat. Jadi kita harus membantu pemerintah untuk mempertahankan ketahanan energi. Dengan cara bagaimana? Mencari terus produksi dan cadangan migas yang baru. Ya. Itu untuk migas. Yang kedua untuk listrik. Nah, listrik ini adalah masa depan energi transisi. Betul. Elektrifikasi dari energi is the key for the future. Betul. Makanya kita memfokuskan di energi listrik untuk masa depan. Di power ini adalah gas sebagai transisi, lalu matahari, angin, dan renewable yang lainnya. Ya, hari ini alhamdulillah kita baru menyelesaikan 26 megawatt di Sumbawa dan kita mulai konstruksi 50 megawatt di Bali untuk solar power plant dan ada beberapa tempat lainnya. Termasuk sumber geothermal yang baru di Ijen, Jawa Timur. Ya, jadi Medco Power ini akan menjadi future green energy producer untuk Medco. Di tambang, Anda harus ngerti ya bahwa elektrifikasi ini memerlukan konduktor yang baik. Nah, the best conductor itu adalah tembaga. Betul. Jadi kalau mobil konvensional yang internal combustion engine, per mobil itu cuma pakai 20 kg tembaga. Electric vehicle itu 120 kg. Ya, jadi memang ini inline lah. Jadi kita hari ini memproduksi koper juga untuk membantu industri EV di Indonesia maupun secara global. Pak, kalau secara porsi bisnis sekarang masih terbesar migas berarti, Pak, ya? Hari ini migas. Tapi insya Allah tahun 2022 ini tambang ini akan sama atau mungkin lebih besar. Ya. Kenapa tuh, Pak? Karena harga atau karena? Karena harga. Harga emas dan koper ini lagi tinggi sekali. Ya. Dan produksinya juga besar. Ya. Jadi makanya mungkin akan lebih besar dari migas di tahun 2022 dan 2023.
Tapi tunggu dulu, kita yang teman-teman gas juga nggak berhenti nih. Dia cari produksi rancangan baru, jadi bisa aja mungkin nanti meningkat lagi. Power hari ini masih relatif kecil, tapi kita punya cita-cita besar lah. Saya kemarin baru aja meeting lama dengan Dirut PLN, dan kita setuju bahwa ke depan ini perusahaan nasional dengan PLN ini akan hand in hand untuk make sure kita membantu negara di dalam menyelesaikan proses energi transisi ini, sehingga keinginan kita untuk meningkatkan bauran energi 23% 2025 dan selebihnya lagi 2050 bisa tercapai. Pak, mungkin saya bisa tadi ke bisnis tambang sedikit Pak, yang katanya udah bersaing nih Pak sama migas. Soal hilirisasi bagaimana Pak, Medco Pak? Nah, saya tadi lupa cerita. Salah satu final investment decision yang kita buat tahun ini adalah smelter. Ya, jadi alhamdulillah smelternya sudah mulai dibangun. Kapasitasnya 900.000 ton per tahun. Akan selesai insya Allah dalam waktu 34 bulan. Tanah sudah beres, pelabuhan sudah ada, EPC sudah di award. Nilainya sekitar $1,5 billion. Jadi insya Allah akhir 24 atau awal 25 kita sudah punya smelter. Lokasi di mana Pak? Lokasinya di Sumbawa. Oh, dekat tambang berarti. Dekat tambang. Nah, yang saya ingin menghimbau kepada pemerintah, hilirisasi ini jangan berhenti di situ. Kebayang kalau kita udah memproduksi 900.000 ton koper murni, terus mesti bawa lagi ke Taiwan, dibawa ke Korea, datang ke sini sebagai berupa komponen mobil. Nah, harusnya dibangunlah kawasan industri di sana. Copper base industrial estate di Sumbawa harus dibangun. Itu potensinya besar ya Pak? Masih sangat besar. Ya. Karena bukan cuma kita di Sumbawa itu banyak juga perusahaan-perusahaan koper yang lain. Pak, dengan smelter tadi semua produksi dari Aman itu udah 100% bisa masuk ke situ. 100% Pak. Ada bas batangan juga Pak yang di berapa tuh Pak kapasitas kira-kira Pak? Ya cukup besar lah. Pak, kita di luar bisnis ini nih Pak, bisnis tadi fosil, tambang, sumber daya Pak. Sekarang kan lagi tren itu digital Pak. Sektor digital, orang di mana-mana digital. Medco sendiri bagaimana Pak? Apakah ingin bermain di sektor digital juga atau memang punya strategi-strategi untuk mengikuti tren digital sekarang Pak? Sampai saat ini ya, bagi kami digitalisasi adalah enabler buat bisnis kami. Ya, jadi sebetulnya kalau ngomong digitalisasi, ini bukan sesuatu yang instan. Kita sudah pakai teknologi ini sejak lama. Jadi yang namanya teknologi migas, baik di kantor maupun di lapangan, kita banyak memakai proses digitalisasi yang sudah berjalan begitu lama. Ya, kalau dulu kita melakukan diskusi untuk memutuskan sesuatu hal itu, orang masih bawa well file segala macam. Sekarang semuanya sudah di workstation. Semua data udah berupa digital dan orang bisa kerja dari mana aja. Contohnya nih, kemarin tuh waktu kita ada COVID, semua engineer kita kerja di rumah. Bisa Pak? Bisa di rumah. Kenapa? Karena semua data-datanya sudah di-store di centralized database. Jadi pada saat dia di-upload ke dalam screen yang di-share bersama, orang bisa memutuskan dari rumah, dari kantor, even dari kafe, dari pantai pun mereka bisa. Ya, jadi work from anywhere berarti bukan dari. Ya, jadi digitalisasi ini sudah kita terapkan begitu lama sehingga sudah memungkinkan kita untuk melakukan segala keputusan dari mana aja. Ya, jadi buat kita hari ini digital teknologi adalah enabler untuk membuat bisnis kita lebih efisien, lebih efektif dan lebih bersaing. Target kinerjanya berapa sih Pak Medco Pak? Mungkin bisa kasih gambaran. Tahun 2022 ini kita pikir mungkin sekitar 160.000 barrel oil equivalent per hari. Dengan tetap mempertahankan cost di $10 ke bawah per barrel oil equivalent. Pak, kalau melihat tadi potensi akuisisi kan Pak, akuisisi itu pendanaannya siapa? Pasti selalu di itu juga Pak, selalu dikaji juga ya Pak soal pendanaan kan sekarang kan kalau Bapak ngomong bonds, kondisi makronya gimana suku bunga lagi naik itu bagaimana sih Pak tantangannya Pak? Alhamdulillah financing itu kita nggak pernah jadi isu. Malahan kita pokoknya kita cari yang paling murah aja. Ya, karena kan hari ini buat perbankan, kan earning mereka yang paling besar itu kan dari minjemin uang. Benar, kredit ya Pak? Ya, jadi yang mereka cari adalah perusahaan yang mempunyai fundamentals yang memungkinkan untuk membayar kan. Jadi selama, mereka lihat aja, selama EBITDA kita masih
jauh masih rasio dengan utang masih sangat reasonable, mereka terus memberikan kepada kita. Dan itu yang selalu kita jaga. Terima kasih banyak nih Pak Hilmi atas insight-insight dan obrolan-obrolan menarik seputar Medco dan komoditas ya Pak. Semoga ini bisa menjadi informasi yang berharga buat pemirsa-pemirsa CNBC. Pemirsa, demikian obrolan saya bersama Bapak Hilmi Panigoro dalam program Talk to Titan CNBC Indonesia. Sampai berjumpa lagi dalam program Talk to Titan selanjutnya. Sampai jumpa.